Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9 MTS Muallimin Unifa Medan, Full D. Pada video kali ini Ustadz akan menjelaskan pembelajaran tafsir Jalalain. Kita menggunakan aplikasi Kitab Kuning Lengkap. Di samping juga kalian menggunakan kitab tafsir Jalalain yang ada padamu di rumah. Aplikasi ini adalah sebagai tambahan pembelajaran untuk memudahkan kita dalam belajar. Aplikasi ini dapat kalian download di Play Store melalui link download yang sudah Ustadz kirimkan kepada masing-masing wali kelas atau di grup WhatsApp kelas kalian. Kita buka aplikasinya. Pelajaran tafsir Jalalain ada di kolom 10. Sebelum kita mulai pelajaran, kita doakan, kita kirimkan Al-Fatihah untuk pengarang kitab tafsir Jalalain, yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Untuk kelas 9 kita mempelajari surah Ali Imran sebanyak 1 lembar setengah untuk semester 1. Kita mulai dari ayat 1, yaitu ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim artinya Alif Lam Mim. Tafsirnya Allahu a'lamu bimuradihi bizalika. Allah yang lebih tahu akan maksud daripada Alif Lam Mim itu sendiri. Surah Ali Imran ini terdiri dari 200 ayat. Itu menurut ulama yang berpendapat bahwa bismillah adalah bagian dari surah Ali Imran. Adapun ulama yang berpendapat bismillah bukan merupakan bagian dari surah Ali Imran, maka jumlah ayatnya adalah 199. Dinamakan surah ini surah Ali Imran. Ada yang menyebutkan bahwasanya Imran ini adalah keluarga Nabi Musa dan Harun. Ada yang menyebutkan atau berpendapat Imran yang dimaksud sini adalah yaitu Imran keluarga Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan selain Dia. Huwal hayyul qayyum, Dia maha hidup tanpa ada yang menghidupkan, hidup sejak zaman azali, hidup Dia sendiri, dan hidup tanpa ada kesudahan, tidak musnah, tidak mati, dan lain sebagainya. Dan hidupnya Allah tidak membutuhkan hal-hal yang lain. Sebagaimana manusia hidup, kita membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan nafas, dan lain sebagainya. Al-Qayyumu, yang berdiri sendiri, maha berdiri sendiri. Inilah sifat Allah. Al-Hayyu, maha hidup, dan Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Artinya Allah tidak membutuhkan kepada yang lain. Nazzala alaika, diturunkan atasmu, yaitu atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammadun,
al-kitaba, kitab, yaitu kitab Al-Quran, mutalabbisan atau multabisan, dalam tafsir multabisan, dalam aplikasi mutalabbisan, yang berisikan bil haqqi, kebenaran, bisidqi fi akhbarihi, yang benar pada semua beritanya, yaitu yang apa yang ada dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan, tidak ada kebohongan, tidak ada unsur hoax. Semua yang ada dalam Al-Quran itu merupakan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab yang di depannya, apa-apa yang di depannya. Maksudnya sebagaimana dalam tafsir, qablahu minal kutubi, sebelumnya daripada kitab-kitab, yaitu Al-Quran ini selain dia benar, berisikan kebenaran, dia juga membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Kitab apa itu? Wa anzalat Taurata wal Injil, dan dia juga menurunkan Taurat dan Injil. Allah menurunkan Taurat dan Injil. Maka Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, Zabur. Jadi Al-Quran juga mengakui akan kitab-kitab sebelumnya, tidak menyalahkan. Bisa juga dikatakan Al-Quran sebagai revisi kitab-kitab terdahulu. Min qablu, sebelumnya, ay qabla tanzilhi, yakni maksudnya sebelum diturunkan Al-Quran. Hudan, sebagai petunjuk. Jadi Taurat dan Injil merupakan juga sebagai petunjuk. Halun bima'na hadiyaini minad dhalalati, artinya halun sebagai hal, ya, bima'na yang artinya keduanya menunjukkan, keduanya memberikan petunjuk, hadiah ini minad dhalalati, dari kesesatan, linnasi, bagi manusia, mimman tabi'ahuma, bagi orang-orang yang mengikuti kedua kitab itu, wa ubira fihima bi anzala, dan pada keduanya, pada kata Taurat dan Injil, ya, menggunakan kata anzala. Kita lihat ini tadi, wa anzalat Taurata wal Injila. Pada Taurat dan Injil menggunakan kata anzala, yang artinya menurunkan. Wa fil Qur'ani binazzala, dan pada Al-Qur'an atau Alkitab yang kita lihat tadi di atas, binazzala, dengan kata nazzala, yang artinya diturunkan. Al-muqtada litakriri, ini nazzala ini artinya, maksudnya adalah litakriri, menunjukkan dia artinya turun berangsur-angsur. Berarti Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, berulang-ulang. Kita ketahui sama-sama bahwasanya Al-Quran turun dari surah Al-Alaq ayat 1-5, kemudian berangsur-berangsur, kurang lebih sekitar 22 tahun lamanya. Li'annahuma anzala daf'atan wahidatan. Nah, sedangkan Taurat dan Injil menggunakan kata anzala, yang berarti anzala daf'atan wahidatan, diturunkan secara sekaligus.
Bi khilafihi wa anzalal furqana, dan dia juga menurunkan al-furqana. Allah menurunkan al-furqan bimakna al-kutubil fariqati, yang artinya adalah kitab-kitab yang membedakan bainal haqqi, antara yang hak, antara yang benar, wal batili, dan yang batil, yang salah. Wa zikruhu ba'da zikris salasati, dan disebutkan al-furqan ini, disebutkan dia ba'da zikris salasati, setelah menyebutkan yang tiga tadi, yaitu Alkitab, At-Taurat, dan Al-Injil, liya umma ma'adaha, untuk disebutkannya untuk mencakup apa-apa yang sebelumnya. Maksudnya adalah Al-Furqan ini juga termasuk di dalamnya Alkitab, Al-Injil, dan At-Taurah. Jadi termasuk Al-Quran itu pembeda antara hak dan yang batil. Injil dan Taurat juga termasuk pembeda yang hak dan yang batil. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, Al-Quran wa ghairihi, Al-Qur'ani wa ghairihi, yaitu Al-Quran dan selainnya, lahum azabun syadidun, bagi mereka azab yang pedih. Wallahu azizun, dan Allah maha perkasa, ghalibun ala amrihi, yang menguasai segala urusannya. Fala yamna'uhu syai'un, maka tidak ada yang dapat mencegahnya sesuatu pun, min injazi wa'dihi wa wa'idihi, daripada menunaikan janji wa'dihi, janjinya, wa wa'idihi, dan ancaman-ancamannya. Jadi tidak ada yang dapat menentang kehendak Tuhan. Nah, itu yang maksud dengan makna aziz, tafsiran dari aziz. Zuntiqam, dan juga mempunyai balasan siksa. Uqubatun syadidatun, yaitu iqab ataupun hukuman yang sangat berat. Mimman asahu, bagi siapa yang mendurhakai Allah, bagi siapa yang bermaksiat kepada Allah. La yaqdiru ala misliha ahadun, tidak ada yang satu pun dapat menyamai hukuman tersebut. Jadi Allah itu maha aziz, maha perkasa, juga memiliki siksa-siksa yang pedih. Tapi rahmatnya Allah lebih luas, lebih tinggi daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun di samping Allah itu maha keras, maha banyak siksanya, juga Allah lebih rahmat dan sayang kepada hamba-hambanya. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un, sesungguhnya bagi Allah tidak ada suatu pun yang tersembunyi. Kainun, di antara barang yang wujud ini, maksudnya yang ada ini, kain itu yang ada, sesuatu yang ada, alam ini, tak ada yang tersembunyi sedikit pun. Fil ardi wala fis samai, baik di bumi maupun di langit. Li'ilmihi bima yaqa'u fil alami, karena ilmunya Allah, bima yaqa'u fil alami, terhadap apa yang terdapat, apa yang terjadi di alam ini. Maka Allah mengetahui itu semua dengan sifat ilmunya. Min kulliyin, baik dia secara keseluruhan, wa juz'in, maupun sebagian-sebagian, wa khassahuma, dan dikhususkan bizikri keduanya, yaitu bumi dan langit tadi, bizikri disebutkan. Kenapa bumi dan langit disebutkan? Li'annal hissa, karena panca indera la yatajawazuhuma, dapat melampauinya. Jadi bukan berarti hanya disebutkan langit dan bumi, lantas Allah tidak mengetahui apa yang ada di planet sana, Allah tidak mengetahui apa yang ada di alam gaib,
dan sebagainya. Disebutkan langit dan bumi ini khusus disebutkan karena langit dan bumi ini dapat dilampaui panca indera kita. Nah, kita hidup di bumi dan langit pun dapat kita lihat. Ini menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada satupun yang dapat tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu Allah itu mengetahui apa yang terjadi dan apa yang belum terjadi. Apa yang terjadi dan apa yang belum terjadi. Nah, itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'u. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim, yang menjadikanmu dalam rahim ibumu, kaifa yasha'u, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Min zukuratin wa unusatin, baik laki-laki maupun perempuan, wa bayadin wa sawadin wa ghairi zalika, baik dia warna kulitnya putih maupun hitam dan lain sebagainya. Jadi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meyakini itu kehendak Allah, maka apapun keadaan kita sekarang ini, laki-lakikah kita sekarang ini, perempuankah kita, syukuri. Jangan diubah-ubah. Ini kebanyakan kita tidak bersyukur. Lantas yang laki-laki mau jadi perempuan, perempuan mau jadi laki-laki. Kulit yang sudah hitam diputihkan, operasi ke sana kemari. Ini tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukuri apa yang adanya, dirawat dan dijaga. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Dia. Fi mulkihi, dalam kerajaannya. Al-alimul hakimu, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Fi sun'ihi, dalam tindakan dan perbuatannya. Dalam ciptaannya Allah ini maha bijaksana. Nah, lihatlah kita, begitu bijaksananya Allah yang menciptakan kita fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Allah ciptakan hidung kita ke bawah lubang. Bagaimana kalau lubang hidung ke atas? Ini sibuk kita pas hujan tutup lubang hidung, basah masuk air ke dalamnya. Jadi bijaksananya Tuhan menciptakan ciptaannya kita ini dengan hidung yang lubangnya ke bawah. Itu salah satu saja. Jari tangan 5. Bayangkan andai kata jari kita kurang saja, sulit untuk kita menggenggam sesuatu. Maka Al-Alimul Hakim, maha mengetahui Allah lagi maha bijaksana fi sun'ihi, dalam ciptaan-ciptaannya. Demikian anak-anak sekalian, kelas 9 yang Ustaz sayangi. Jadi tugas kalian adalah menyimak video ini, dengarkan dengan baik-baik. Kemudian kalian tulis ayat daripada surah Ali Imran ini, ayat 1 sampai 6. Kemudian kalian beri harokat sebagaimana yang Ustaz baca, tulis di buku tulis, dan di bawah perkata itu kalian bubuhkan arti, kalian letakkan arti dari setiap kata agar kalian mengetahui kata per kata dalam bahasa Arab. Demikian yang Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.